Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memberikan mengenai kita sendiri, inisial radiografi NBT, aplikasi fisika nuklir, deteksi cacat material dalam bidang ilmu. Next. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami, saya sendiri Bagus Satwa Justa Zawazala, NRP akhir 023. Dan saya Rizka Viviana Diramawati dengan NRP akhir 028. Saya Astrid Arsawati Putri dengan NRP akhir 048. Saya Zaina Nabila dengan NRP akhir 055. Saya Halimah Raihana dengan NRP akhir 085. Saya Anggra Adela dengan NRP akhir 094. Saya Era Aurelia dengan NRP 128. Saya Firman Safrian Setiawan Ganda dengan NRP 137. Di mana radiografi industri ini merupakan metode untuk mengamati kondisi dan struktur internal suatu komponen menggunakan radiasi elektromagnetik Pangyon berupa sinar X atau sinar gamma yang dihasilkan dari proses fisika nuklir, baik melalui tabung sinar X maupun radioisotop seperti IN192 dan CO60. Fisika nuklir berperan penting dalam menentukan jenis sumber radiasi, energi foton, mekanisme peluruhan, serta interaksi radiasi dengan materi, seperti atenuasi, hamburan, dan penyerapan, sehingga memungkinkan terbentuknya citra internal material tanpa merusak komponen. Tujuan utama pengujian radiografi dalam aplikasi industri ini mengikuti yang pertama, menentukan cacat internal. Radiografi digunakan untuk mendeteksi cacat atau kerusakan yang berada di dalam material, seperti retakan, pori-pori, atau area yang tidak padat. Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil radiografi dengan bentuk atau ukuran geometris yang sebenarnya, sehingga ketidakwajaran dapat terlihat dengan jelas tanpa harus membongkar atau merusak komponen. Yang kedua, pemeriksaan volumetrik. Radiografi merupakan metode paling umum untuk memeriksa bagian dalam sebuah objek secara keseluruhan. Teknik ini mampu melihat kondisi internal seluruh volume material, sehingga cocok untuk memastikan apakah suatu komponen memiliki integritas struktural yang baik dan aman digunakan. Yang ketiga, membuat rekaman. Radiografi menghasilkan rekaman permanen, baik berupa film maupun gambar digital yang menyimpan hasil pemeriksaan secara lengkap. Rekaman ini sangat penting sebagai bukti kualitas pemeriksaan, dokumentasi sensitivitas pengujian, dan dapat digunakan kembali untuk analisis atau perbandingan pada inspeksi di masa depan. Prinsipnya mirip dengan pemeriksaan sinar X pada tubuh manusia, namun diaplikasikan pada komponen logam dan struktur. Next. Baik, selanjutnya yaitu radioisotop atau radioaktif yang digunakan. Yang mana ada 6 radioisotop utama yang digunakan dalam radiografi industri. Yang pertama yaitu iridium 192, kobalt 60, selenium 75, cesium 137, thulium 170, dan juga ytterbium 169. Next. Nah, berikut merupakan tabel perbandingan radioisotop dalam radiografi industri untuk deteksi cacat material. Yang mana memuat radioisotop, waktu peluruhannya, hasil peluruhan, tentang kerja yang berguna pada bahan tembaga, nikel, dan paduan baja, berat dan dimensi perangkat, berat dan dimensi ini merupakan energinya, dan kemudian peran dalam deteksi cacat material. Untuk iridium 192, waktu paruhnya selama 73,8 hari, hasil peluruhannya berupa peluruhan melalui beta minus sekitar 95,6% menjadi platinum 192 yang stabil, dan 4,4% melalui elektron tangkapan atau elektron capture menjadi osmium 192 yang stabil. Yang mana kedua modenya itu disertai emisi foton gamma.
Nah, untuk rentang kerjanya itu sekitar 1,2 sampai 6,3 cm. Untuk berat dan dimensi perangkatnya sekitar 23,6 kg, yaitu dimensinya 33 kali 20,3 kali 22,9 cm. Untuk rentang energinya sendiri yaitu berkisar 66 sampai 136 kilo elektron volt. Nah, untuk perannya sendiri dalam deteksi cacat material untuk iridium 192 yaitu cocok untuk logam yang berkategori ketebalan yang sedang karena mampu mendeteksi retakan kecil, porositas, fusi tidak sempurna, serta cacat pada sambungan las tanpa menyebabkan tembus yang berlebih. Kemudian yang kedua yaitu radioisotop selenium 75, yang mana waktu peluruhannya berkisar 120 hari. Untuk hasil peluruhannya sendiri yaitu peluruhan melalui elektron kacir menjadi arsenik 75 yang stabil sambil memancarkan sinar gamma. Untuk rentang kerjanya yaitu pada kisaran 0,3 sampai 2,9 cm, beratnya hingga 19 kg. Perangkat yang lebih kecil dan ringan dapat digunakan untuk menampung aktivitas yang lebih rendah daripada untuk radioisotop iridium 192. Nah, untuk rentang energinya sendiri untuk selenium 75 yaitu 1,17 sampai 1,33 mega elektron volt. Peran dalam deteksi cacat material untuk selenium 75 yaitu ideal untuk material yang lebih tipis hingga sedang karena memberikan ketajaman yang tinggi untuk mendeteksi retakan yang halus, rongga kecil, laminasi, serta ketidakhomogenan struktur. Yang ketiga yaitu kobalt 60 untuk waktu peluruhannya berkisar 5,27 tahun. Untuk hasil peluruhannya melalui beta minus ke nikel 60 yang tereksitasi, kemudian inti nikel 60 memancarkan dua foton gamma, yang pertama 1,17 mega elektron volt, kemudian yang kedua 1,33 mega elektron volt saat kembali ke keadaan dasarnya. Untuk rentang kerjanya berguna pada berkisar 5 sampai 15 cm. Untuk berat dan dimensinya 270 kg atau lebih, yang mana dimensinya 48,3 kali 48,3 kali 48,3 cm kubik. Untuk rentang energinya berkisar 300 sampai 600 elektron volt. Untuk peran dalam deteksi cacat material digunakan untuk material yang sangat tebal, energi tinggi, mampu menembus logam berat dan mendeteksi rongga yang lebih besar, fungsi tidak sempurna, penetrasi tidak sempurna, serta cacat internal pada komponen industri yang besar. Next. Radioisotop selanjutnya yakni cesium 137 yang memiliki waktu peluruhan 30 tahun dengan hasil peluruhannya yakni meluruh dengan beta minus dan menghasilkan barium 137 metastabil sekitar 94,6% dari peluruhan. Kemudian dari barium 137 metastabil tersebut akan meluruh sekitar 153 sekon dalam keadaan dasar menjadi barium 137 yang stabil. Dengan rentang kerja yang berguna yakni pada 50 sampai 100 mm dengan berat dan dimensi perangkatnya yakni 20 sampai 50 kg. Umumnya perangkat stasioner atau gauging yang besar, dimensi bervariasi, dan kamera radiografi portabel yang sudah jarang digunakan lagi. Kemudian untuk energi gamanya sendiri yakni 0,666 mega elektron volt dan untuk kemampuan pada peran dalam deteksi cacatnya yakni mampu untuk mengukur kepadatan atau ketebalan untuk radiografi, mendeteksi cacat volumetrik, porositas inklusi pada material dengan ketebalan dan densitas menengah, serta memiliki konsistensi tinggi karena energi tunggal. Kemudian terdapat radioisotop ytterbium 169 dengan waktu peluruhannya yakni 32 hari dengan hasil peluruhan dominan 99,87% dengan memancarkan beta minus dengan produk utamanya yakni ytterbium 170 dengan rentang kerja yang berguna yakni 2,5 hingga 15 mm, berat dan dimensinya yakni ringan hingga sedang yakni 15 sampai 25 kg, portable ukuran serupa atau sedikit lebih kecil dari kamera IR 192 dengan dimensinya yakni 30 kali 20 kali 20 cm kubik
dengan energi gamanya yakni 0,008 hingga 0,31 mega elektron volt. Kemudian untuk peran dalam deteksi cacat materialnya yakni memberikan kontras tinggi untuk bagian tipis, ideal untuk fabrikasi ringan, sheet metal, komponen presisi, dan sambungan las tipis, dan meminimalkan over-penetration. Kemudian yang terakhir terdapat radioisotop thulium 170 dengan waktu peluruhan yakni 128 hari dengan hasil peluruhannya yakni melalui electron capture dengan produknya yakni thulium 169. Di mana rentang kerjanya yakni untuk baja kurang dari 0,5 cm atau sangat tipis dan tembaga atau nikel tipis yakni pada rentang 0,3 hingga 0,8 cm. Kemudian untuk berat dan dimensinya yakni sangat ringan, kurang dari sama dengan 15 kg, kamera portable yang kecil karena perisai tipis serta memiliki dimensi 25 kali 15 kali 15 cm pangkat 3 untuk unit tipikal dan memiliki energi gamma sekitar 3.000 hingga 6.000 kilo elektron volt dan peran dalam deteksi cacatnya yakni spesialis untuk material sangat tipis dan ringan, memberikan kontras sangat tinggi untuk mendeteksi cacat halus serta retak, delaminasi dan inklusi pada plastik, komposit dan paduan ringan tipis. Next. Baik, selanjutnya adalah langkah dari penggunaan alatnya sendiri. Jadi kalau misalkan dibentuk menjadi diagram alir, yang pertama yaitu persiapan lokasi dan keselamatan radiasi. Jadi untuk alat atau tempat yang akan digunakan itu harus steril dan tidak dijangkau oleh banyak orang untuk menghindari adanya paparan radiasi. Yang pertama yaitu penempatan benda dan detektornya. Jadi ini adalah bendanya, kemudian yang belakang ini adalah sumber radiasinya dan di sini ada detektornya. Detektor yang digunakan yaitu bisa menggunakan film atau detektor digital seperti itu. Kemudian dilakukan pengaturan jarak sumber dengan filmnya. Jadi ini sumbernya dan ini sumber film dan ini adalah objeknya itu diatur dengan jarak yang sesuai dengan aturan resmi atau aturan standarnya. Hal itu dikarenakan untuk menghindari adanya ketidaktajaman dan ketidakseragaman dari distribusi radiasinya. Kemudian seperti yang dilakukan tadi yaitu persiapan lokasi dan keselamatan radiasi, jadi harus dilakukan di ruangan yang tidak dijangkau oleh banyak orang untuk menghindari adanya radiasi. Kemudian dilanjutkan dengan exposure atau penembakan radiasinya tersebut karena yang digunakan itu adalah radiografi dengan sumber gamma atau yang dipancarkan dari peluruhannya itu adalah energi gamma. Nah, di sini ini melakukan dari sumber yang dibuat atau yang dipisahkan dari alat, jadi ini berada di luar ruangan. Kemudian setelah exposure itu berlangsung, di sini akan menyala tegangan tinggi, yang mana dari ruangan tersebut telah melakukan adanya exposure atau penembakan dari sumber radiasinya. Nah, kemudian setelah itu di sini adalah prosesnya, jadi di sini adalah sumbernya dan ini adalah sinar gamma yang dipancarkan untuk menuju ke objeknya, yang mana di sini ini mengalami prinsip yang namanya atenuasi. Nah, kemudian ini apabila dilihat dari versi dalamnya, jadi ini adalah struktur dari objeknya, yaitu baja atau besi, dan ini adalah hasilnya, yang mana merupakan interpretasi citranya yang dapat diidentifikasi cacat serta penilaian apakah dari objek tersebut itu sudah lulus dari standar keamanan seperti itu. Nah, untuk prinsipnya sendiri, ketika material itu lebih tebal, maka hasil yang didapatkan ini lebih terang dikarenakan banyak radiasi yang diserap oleh material tersebut. Nah, untuk prinsip atau cara kerja alatnya di sini menggunakan prinsip atenuasi, yang mana ketika kita menggunakan hukum diferensial dasar dari prosesnya, yaitu DI sama dengan min mu I dx, yang mana atenuasi itu atau intensitas yang didapatkan itu sebanding dengan mu, yaitu koefisien atenuasi linier, kemudian intensitas yang diberikan atau I, dan dx itu adalah dari penampangnya atau objek yang diterima. Nah, kemudian ketika melalui prinsip atau konsep integral dan diferensial, itu akan mendapatkan rumus intensitas yaitu I sama dengan I0 E pangkat minus mu X, seperti itu. Nah, untuk prinsip dari kerja alatnya sendiri yaitu radiasi diarahkan ke objek uji, kemudian radiasi menembus material, terjadi perbedaan atenuasi antara sumber yang diberikan di sini dengan sumber yang diterima di sini. Kemudian detektor yang itu menerima radiasi, yaitu detektor itu yang dipasang di belakangnya objek, sehingga nanti dari detektornya itu berupa film akan menangkap bagaimana radiasi yang ditembakkan melalui dari sini ke sini. Kemudian terbentuk citra radiografi
kemudian dapat dilakukan pemeriksaan dan dilakukan evaluasi seperti itu. Oke, selanjutnya tentang prinsip radiasi radiografi. Secara fundamental dari metode radiographic testing tadi yang sudah dijelaskan itu memanfaatkan prinsip yaitu atenuasi, di mana radiasi elektromagnetik yang berenergi tinggi seperti sinar X ataupun gamma saat berinteraksi dengan material, dia akan memberikan radiasi yang dipancarkan dari sumber atau source-nya itu akan menembus objek uji dan intensitasnya itu akan mengalami peluruhan bergantung pada densitasnya atau ketebalannya, nomor atomnya, dan juga eh, ketebalan dari suatu materialnya. Jadi sesuai dengan hukum namanya Beer-Lambert. Dan variasi intensitas radiasinya itu berhasil lolos ditransmisikan dan kemudian ditangkap oleh detektor. Jadi seperti film ataupun digital yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk merekam bayangan yang terjadi di internal objeknya. Lalu area yang densitasnya lebih tinggi atau ketebalannya yang lebih besar itu akan menyerap lebih banyak radiasi, jadi tampak lebih terang pada film negatif. Sedangkan untuk area cacat atau void yang densitasnya lebih rendah itu akan meneruskan lebih banyak radiasi sehingga terbentuk citra kontras tinggi untuk analisis integritas material. Next. Lalu di sini ada flow orientation atau orientasi cacat yang merupakan parameter kritis geometrinya untuk menentukan eh, probabilitas deteksinya dalam radiografi. Dan konsep ini itu merujuk pada penyelarasan sudut datang berkas radiasinya terhadap sumbu utama cacatnya. Di sini ada kondisi optimum angle yang mana tercapai ketika berkas radiasinya itu sejajar dengan bidang retakan. Jadi dimensi retakannya akan memberikan perbedaan ketebalan yang signifikan dan juga jalur perambatan gelombang. Lalu jika sudut datarnya itu radiasinya tidak sejajar atau miring, itu akan perubahan densitas optiknya pada filmnya itu menjadi sangat tidak tajam karena lintasan efektif radiasinya itu yang melewati celah retakan menjadi lebih minim dan juga menyebabkan retakannya itu gagal buat bisa terdeteksi. Jadi semakin sejajar sudut radiasinya dengan bidang retakannya, akan kemampuan deteksinya akan lebih menurun. Dan kalau misalkan sudut optimalnya itu sejajar, itu akan retakannya akan terbaca dengan jelas pada citra radiografinya. Next. Dari sumber RT tadi ada sinar X dan juga sinar gamma. Jadi pembangkitan sinar X ini ada dalam tabung vakum, ada proses konversi antara energi kinetik menjadi energi elektromagnetik melalui interaksi atomik dan juga prosesnya ini bermula dari katoda yang di sebelah kiri di mana arusnya itu memanaskan filamen hingga terjadi emisi dan melepaskan elektron dan elektronnya ini kemudian dipercepat oleh beda potensial tegangan tinggi menuju ke anoda dan ketika elektronnya itu berkecepatan tinggi dan menumbuk target biasanya bahan dari tungsten di anoda itu terjadi deselerasi mendadak yang mana mengubah energi kinetik tersebut menjadi panas dan juga foton sinar X. Dan spektrum yang dihasilkan di sebelah kanan itu terdiri dari sinar X Bremsstrahlung di mana akibat dari eh, pengereman elektron oleh inti atom dan juga ada karakteristik X-ray atau sinar X karakteristik di mana akibat dari transisi elektron orbital kulit dalam. Dan kemudian nanti dipancarkan keluar dari tabung sesuai berkas radiasi penetrasi. Next. Detailnya adalah gamma radiografi, yaitu teknik pemeriksaan longitudinal yang menggunakan bilas gamma untuk melihat bagian dalam suatu objek tanpa harus membongkarnya. Nah, sinar gamma ini tuh berasal dari bahan radioaktif, yaitu maksudnya aktiviti atom yang tidak stabil. Karena tidak stabil, aktiviti atom itu hampir seluruh organismenya tidak radiasi. Nah, bahan radioaktif ini tidak bisa dimatikan seperti emisi dari sinar X. Kalau masih ada radiumnya dan belum habis masa peluruhannya, ia akan terus memancarkan radiasi. Biasanya, radioisotop yang dipakai itu dibuat di reaktor nuklir melalui proses aktivasi neutron dan bisa menghasilkan radiasi gamma yang cukup kuat untuk keperluan radiografi. Ya.
Untuk sumber radiasi gamma tidak dibiarkan begitu saja, tapi dikemas dengan sangat aman. Nah, bahan radioaktifnya itu dimasukkan ke dalam kapsul logam kecil, lalu kapsul ini dipasang pada bagian yang sepintel. Nah, semacam tab logam fleksibel yang menghubungkan antara sumber radiasi dengan alat pelindanya. Nah, bintang ini kemudian disambungkan ke kabel yang ditempatkan dalam sebuah kamera radiografi yang memiliki perisai atau pelindung yang sangat tebal untuk menahan radiasi. Ketika alat digunakan, operator itu akan mendorong sumber radiasi keluar dari kamera melalui pipa atau pitaknya menuju titik yang ingin diperiksa. Nah, saat itulah sinar gamma itu bakal dipancarkan dan menembus material yang diuji. Itu cara kerjanya kemudian seperti rongsen pada manusia. Nah, di sisi lain, ada film atau detektor yang akan secara tersebut sehingga menghasilkan gambar bagian dalam materialnya. Oke, bisa di next. Selanjutnya ada proses perubahannya. Sumber radiasi gamma yang digunakan dalam industri radiografi ini berasal dari isotop radioaktif yang secara alami expired. Nah, perubahan ini terjadi karena inti apinya itu kan tidak stabil, sehingga ia itu melepaskan atau energi agar menjadi lebih stabil. Nah, isotop-isotop yang berkurung dalam lingkungan alfa atau beta seringkali menghasilkan energi gamma yang sangat besar. Nah, energi gamma ini yang memanfaatkan dalam pemeriksaan NDT. Jadi contoh di sini ada kotal adalah sebuah radiasi yang sangat menggunakan buat tinggi paru yang seperti dijelaskan di awal tadi 5,27 tahun dan peluru menjadi nikel melalui proses peluruan beta. Nah, saat peluru, obat ini tidak hanya memancarkan partikel beta, tetapi juga melepaskan sinar gamma dengan energi tinggi, yakni sekitar 1,1 MeV dan 1,33 MeV. Dan sinar gamma inilah yang sangat berguna untuk menembus material tebal dan menghasilkan citra radiografi yang jelas. Gamma obat itu besar dan stabil, material ini bisa dipakai dalam pemeriksaan logam di industri seperti pipa, kelas, ataupun baja. Dan kalau lainnya itu juga ada dari iridium, isotop yang juga banyak digunakan karena dia sedikit berbeda ya energinya. Iridium ini itu merupakan dua jenis peluruhan, yaitu peluruhan beta menjadi platina, penerapan elektron yang memang banyak jadi osmium. Nah, setiap contoh seperti itu menghasilkan tingkat energi gamma yang berbeda-beda. Diagram tingkat energi pada slide yang saya tunjukkan ini itu akan turun dari tingkat energi yang tinggi ke tingkat energi yang dasar atau ground state-nya. Setiap penurunan energinya menghasilkan sinar gamma. Banyaknya tingkat energi dan juga variasi gamma ini membuat iridium ini cocok untuk pemeriksaan objek dengan kekebalan yang sedang. Oke, bisa di next. Selanjutnya adalah interaksi dengan material. Ketika sinar X atau sinar gamma ini masuk ke dalam suatu material, radiasi tersebut tidak hanya lewat begitu saja ya, tetapi akan berinteraksi dengan atom-atom di dalam material itu. Ada tiga jenis interaksi yang mungkin terjadi, yaitu listrik, efek Compton, dan juga oksi pasangan. Nah, namun untuk keperluan radiografi atau NDT ini, interaksi yang paling berperan itu adalah listrik dan juga efek Compton. Nah, pada efek fotolistrik, radiasi yang energinya itu relatif rendah mengenai atom dan langsung melepaskan elektron dari selubung terdalam atom tersebut. Nah, itu sering terjadi pada baterai dengan nomor atom yang sangat tinggi, misalnya logam berat. Nah, karena elektron-elektronnya itu terikat dengan sangat kuat. Hasilnya, sinar gamma itu lebih banyak terserap sehingga menghasilkan putusan yang sangat. Nah, itulah mengapa cacat prioritas itu bisa terlihat jelas jika interaksi itu sangat mendominasi. Dan sementara itu pada efek Compton, radiasi dengan energi menengah mengantar elektron yang posisinya enggak. Dan radiasi ini dipantulkan atau dibelokkan memutuskan sebagian energinya. Efek Compton ini tidak terlalu dipengaruhi oleh jenis material sehingga terjadi hampir di semua bahan. Namun efek ini juga cenderung mengurangi kualitas gambar karena sebagian radiasi itu akan terhambur dan masuk ke detektor sebagai noise. Jadi membuat citranya itu sedikit lebih kaku. Sedikit next. Selanjutnya yaitu keunggulan dibanding metode yang lainnya. Jadi di sini ada 5 keunggulan yang di-highlight, yaitu yang pertama
inspeksi volumetrik tembus pandang, di mana mampu mendeteksi cacat internal seperti rongga udara, kropos atau retak dalam yang tidak terlihat oleh mata ataupun pada permukaannya. Kemudian yang kedua ada bukti rekaman permanen, di mana hasil inspeksi tersimpan dalam bentuk film atau citra digital yang objektif, dapat diverifikasi ulang dan juga valid untuk audit jangka panjang. Selanjutnya yaitu penerapan nyata di dalam dunia fisika nuklir, di mana aplikasi langsung ini prinsipnya atenuasi dengan gelombang elektromagnetik, interaksi radiasi materi, dan pemanfaatan radioisotop seperti IR192 dan Po60. Kemudian yaitu selanjutnya ada fleksibilitas material dan geometri yang dapat diaplikasikan pada berbagai jenis material dan berbagai ketebalan tanpa merusak objek uji. Yang terakhir yaitu vital untuk keselamatan industri yang dimana menjadi metode standar wajib digunakan pada infrastruktur kritis beresiko tinggi seperti pipa migas, pembangkit listrik, dan juga penerbangan. Next. Untuk kelemahan dibandingkan dengan metode lainnya sendiri, di sini yang pertama karena sumber radiasinya berupa sinar gamma ya, jadi eh, sumber radiasi ini nggak bisa dimatikan sehingga resiko paparan radiasinya bagi pekerja itu jauh lebih besar. Jadi di sini resiko radiasinya tinggi, perlu area steril. Kemudian yang kedua, biaya dan operasinya mahal. Karena radiografi sendiri membutuhkan seperti sumber radioaktif atau mesin sinar X, shielding, perlengkapan kontrol jarak jauh, ataupun film dan detektor digital. Kemudian membutuhkan operator tersertifikasi ASNT atau setara. Dan di sini RT ini nggak bisa atau sulit untuk mendeteksi retakan tipis karena sensitivitasnya itu dipengaruhi dengan orientasi. Kemudian selanjutnya kurang efektif untuk material tebal atau densitas tinggi. Kemudian di sini proses lama dan kurang fleksibel di lapangan karena memerlukan pemasangan, proses exposure, pemrosesan film atau developing, dan interpretasi citra. Yang terakhir, kelemahannya membutuhkan ruang khusus dan prosedur keselamatan yang ketat. Next. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami lakukan untuk industrial radiografi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.